3, 2, 1, action. Yo, what's up? Balik lagi sama Fujistian di rubrik Our Heart Movie. Nah, yang tadi gue udah bahas di sebelumnya, di episode pertama kita ngebahas tentang HelloFest Day One, dimana kita ngerubrik tentang Garuda Superhero Movie Full CGI Effect buatan anak Indonesia. Nah, untuk kali ini apa sih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas tentang sebuah film luar biasa karya Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Rizal, di mana film ini dibilang adalah pendekar tangkap mas. Nah, buat kamu yang udah ngeliatin trailernya dan kepengen banget bukan cuma nonton Garuda tapi pendekar tongkat emas juga, rajin-rajin subscribe kita, komen, share, like, dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya untuk selfie Ria. Nah, dimana nanti kamu kesempatan untuk ikut bersama kita datang ke premiere, ngobrol langsung, foto bareng artisnya. Kapan lagi bikin teman kamu jealous putus sama artis, jealous asal jangan jones. Gak jelas. Nah, buat kamu yang udah penasaran apa aja sih yang udah di review sama kru dan cast pendekar tongkat emas di HelloFest. Nah, buat kamu yang penasaran, check it out. Krik. belum. Nah, jadi pokoknya apa ya seruannya. Jadi yang main itu kece cetar ngembahan. Udah kelamaan ngomong. Buat kamu yang penasaran, saksikan terus Union TV semua segmennya, setiap episodenya. Jangan lupa nonton Garuda Superhero Movie liputannya di sini. Karena ada Alex Aki yang seksi. Wow. Oke. Nah, sekian dulu. Saksikan terus Union TV, cause you and I on TV. See ya. Perusahaan kita berdua yang biasanya bikin film drama Tolak Sherina, terus ada Apa Dengan Cinta, Gi Laskar Pelangi, tiba-tiba muncul dengan film bergenre film silat ini. Sebenarnya ini obsesi lama. Saya pribadi dari kecil baca komik, jadi penggemar komik silat. Waktu masuk sekolah film juga kepengennya akhirnya bisa bikin film silat, tapi memang ternyata memakan waktu yang cukup lama gitu. Di tahun 2006 saya ketemu toko komik jadul di Mall Ambassador, dan berjumpa lagi dengan komik-komik lama yang saya gemari. Salah satunya itu saya nggak tahu pada tahu apa enggak, adalah karya komikus Henki dengan judul Pendekar Seruling Gembala. Terus lanjutannya namanya Pengemis Kusta. Terus yang ketiganya Kembalinya Pengemis Kusta. Itu awalnya
Jadi bayangin berapa tahun yang lalu tuh? 8. Itu pertama kali proposal saya bawa. Tapi memang kebanyakan orang-orang mengenai kartuning gitu. Ngapain sih? Ini film apaan sih? Gitu. Dan setiap kali saya mencoba berbicara satu-satu ke orang-orang, itu kebanyakan merasa bahwa itu sudah kreatifnya. Tapi salah satu yang kita excited banget adalah bekerja dengan seorang koreografer action atau action director yang sangat dihormati di tempat biangnya bikin film silat di Hong Kong dan China. Namanya siapa nih? namanya Xiong Sing Sing. Nah, tapi memang waktu itu Riri nomor 1 bilang ke saya, lo harus cari sutradara yang sama kayak lo, yang juga suka komik silat. Siapa sih orangnya? Kita lihat dulu video ini ya. Kita lihat video dari pertama Pendekar Tongkat Emas. Pertama yang kemarin masih scene awal gitu, dan kedua juga merupakan scene opening scene awal di film ini. Kita mengambil scene Lapau Subalipur. Ini adalah set pakai Tongkat Emas, di mana ada satu karakter nama Cempaka yang dimainkan Rizky Hakim dan 4 filmnya dia Fasya antara Basel. Minggu awal ini memang bisa dibilang itu penyesuaian karena ini pengalaman saya pribadi untuk sebuah film yang melibatkan adegan action di dalamnya, kemudian sebagian besar tim juga pertama kali untuk film action dan dari awal persiapan syuting dari awal ini karena pasti akan banyak yang disesuaikan, terutama juga karena kita punya tim fighting dari beberapa orang, salah satunya cerah sekali, syuting ritmenya bagus sekali, bahkan saya merasakan dah kayak syuting di minggu kedua gitu, tapi masuk hari kedua di luar dugaan kami semua gitu, yang tadinya tidak ada dalam kepala saya karena dengan cuaca dan dari situ banyak sekali yang disesuaikan secara scheduling, terus kemudian juga secara adegan dan sebagainya. Setelah saat ini selesai, saya bilang 10 menit awal film ini sudah bisa saya rasakan dan sudah bisa terbayang sekali emosi-emosi di set selanjutnya. Jadi setup awal di lokasi ini jadi sangat penting sekali dan sempat saya puas sekali dengan hasilnya. Niat banget berdua. Teman-teman sekalian, Ivan. Terima kasih Mas Yedi Mbak Mira. Benar sekali, belum pernah saya mendapatkan kepercayaan sebesar ini. Pada saat suatu hari handphone saya ada pesan singkat masuk ke handphone saya, dan pertanyaannya sangat simpel. Kamu suka komik nggak? Dan biasanya saya belum tahu arah itu kemana, dan pertanyaan itu berasal dari seorang produser yang saya respect dengan semua karyanya. Saya sudah lama berteman dan banyak diskusi sampai akhirnya saya tahu bahwa pertanyaan itu adalah awal dari sebuah kepercayaan yang besar diberikan ke saya untuk ada sebuah film dengan ide yang sangat gila menurut saya. Belum pernah ada
sehingga kita membuka lagi ingatan-ingatan dulu pernah membaca komik, dan kita meminjam judul pendekar tongkat emas untuk awal development kita. Kenapa meminjam? Karena pada awalnya kita benar-benar memulai ini dari nol. Kita benar-benar menyusun cerita ini dari nol, dari ingatan-ingatan yang kita punya sampai proses itu berlanjut sampai hampir 6 bulan, setengah tahun lebih. Saya, Mbak Mira, Pak Sri, dan seorang teman bernama Edi yang juga penggemar komik silat, akhirnya menemukan satu cerita yang utuh, satu sinopsis yang utuh yang sementara kita beri judul Emas. Setelah itu proses penulisan berlanjut, mulai menulis skenario. Kita mengajak salah satu penulis skenario yang juga sangat saya hormati, Pak Judul Prananto, untuk ikut bergabung menuliskan draft pertama kita ini. Draft pertama dibuat tetap menggunakan judul Pendekar Tongkat Emas, yang semakin lama saya semakin jatuh cinta dengan judul ini. Judul yang tadinya kita hanya pinjam untuk development, semakin lama semakin tidak bisa saya lepaskan bahwa karakter tongkat itu sebenarnya saya sudah dari ini. Sampai kemudian proses penulisan berlanjut hingga setahun berikutnya, dan sejak pertama kali ketemu kita baru bisa mempunyai skrip skenario yang pertama. Ada sebuah kesempatan di mana skrip kita terpilih dalam sebuah forum di Hong Kong, bernama Hong Kong Asian Film Forum. Itu adalah forum di mana mereka mengundang dari sekitar 20 proyek di Asia yang mereka pilih untuk ditemukan dan bagaimana dicari tentang kemungkinan financingnya. Juga dari forum itu kita menemukan seorang koreografer, action director yang akan terlibat di film ini, yang tadi sudah sempat diperkenalkan bernama Shin Shin Sing. Pertama kali bertemu dengan dia sangat punya visi yang sama, itu bagaimana seorang action director tapi tetap cinta dengan cerita untuk membuat sebuah film, tetap mementingkan sebuah emosi yang harus dijaga. Nah, setelah itu proses terus berlanjut hingga kita sampai setahun berikutnya kita ke Sumba sampai 6 kali, semakin jatuh cinta lagi dengan Sumba, hingga akhirnya kita harus memutuskan bekerja dengan kru yang hampir semuanya merupakan pengalaman pertama untuk membuat sebuah film berjenis laga. Tapi pengalaman itu yang kemudian membuat kita semakin punya energi yang besar untuk mewujudkan film ini. Banyak sekali experience pertama, termasuk juga teknologi. Kita banyak sekali menggunakan teknologi baru, termasuk kamera yang kita gunakan adalah kamera yang pertama kali digunakan, RedCam yang pertama kali digunakan di Indonesia. Nah, dari situ kemudian kita karena kita benar-benar ingin sekali fokus terhadap cerita, fokus terhadap emosi, jalinan emosi yang kita bangun, akhirnya saya harus memutuskan bahwa saya harus bekerja dengan pemain-pemain yang harus mempunyai edukasi tinggi terhadap proses yang memang sangat panjang ini. Dan siapakah pemain itu? Kita lihat dulu videonya ini. Untuk ketiga kalinya dalam sekian purnama, masih saja ada orang bodoh yang berusaha menipu dan Purnama. Kita sangat sekali. Jadi ada bedanya. Purnama itu pasti dan Jakarta. mengingatkan aku adalah pewaris tempat masih sah. Sudah hari ke-49 dan part pertama dari final fight antara setengah dari waktu sudah selesai. Jadi kita akan mengambil bantuan kita dari biasa.
syutingnya, proses audisi kita berdua seperti apa? Prosesnya panjang. Dari awalnya kita latihan dari 7 bulan ya syutingnya Reza. Terus ya itu syuting selama 3 bulan di Sumba. Seru dari mungkin kalian tadi lihat dari videonya kita banyak luka. Kita kalau udah latihan selama hampir ya 7 bulan kita koreografi, kita latihan fisik untuk bisa syutingnya lebih lancar berjalan. Proses yang sangat melelahkan, luka-luka, saya jatuh dari kuda udah kayak nggak tahu berapa kali jatuh dari kuda, ada juga jatuh. Dan itu sangat menyenangkan sebenarnya karena proses ini memberikan kami pelajaran baru sebagai seorang aktor, belajar hal baru. Karena kapan lagi coba boleh gebukin orang dari marahin ya kan? Ya, Terbang pakai sling. Ya, bisa terbang-terbang, bisa nggak sengaja pukul orang, Iya, meluapkan amarah. amarah jadi kalau bisa lagi nabrak pukul aja. Benar, karena kita punya dua lawan yang sangat tangguh juga sebenarnya. Iya, nggak sejago kita lah. Nah, Cuman ya kalau coba masalah deh. jago, kita berdua jauh lebih jago. Iya, Yang ini, ya gimana dong? Kita bisa lihat bareng-bareng nggak ya videonya sebenarnya? Oke, kita lihat Video dari yang Rocky. Ini hari ke-61 syuting film Merdeka Kelas. Kemarin lagi kita akan kind of overwhelmed with nostalgia. Dimana Cempaka mengenalkan murid-muridnya. Biru, kalian semua kembalilah ke tempat kalian lagi besok. Ada yang ingin aku bicarakan. Hari ini kusampaikan bahwa melanjutkan perubahan tongkat emas. beda mikrofon. Ini tidak hanya ada persiapkan soal pemahaman bersama. Ini bisa tapi juga bisa bisikin. Guys, kita sudah habis itu sejak Oktober tahun lalu, bulan Juni. Jadi prosesnya sangat panjang. Kita disiapin fisik yang kuat untuk syuting, lalu bulan intens dengan pagi semuanya. Banyak sekali yang harus dipikirin, nggak cuma dengan gerak-gerakan doang, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, gimana kita harus tetap mikirin sendiri mereka dan sendiri diri kita sendiri. Pasti there's a lot of coordination. We did our best, we did well. Terus senang banget bisa berada di Sumba, ini sebuah produksi film. Lokasinya sangat membantu kita sebagai pemain film untuk merasakan membuat bumi yang beda, ya. Yang mungkin kalau tempatnya tidak jauh dari tempat yang biasa itu mungkin agak sulit tapi contohnya seperti di salah satu set kita di Matahari itu di dekat mata air, di sungai, di set kita ceritanya kampung dan Palembang. Situ udara menemukan new hope ya, menemukan orang-orang baru, suasana baru, sangat berbeda dengan our here. Everybody is like, ayo dong pulang. I'm like, this is my home now. Jadi dekil, kebanyakan umur. Kita semua bisa berdiri di sini 4 pemain karena kita survive syuting di sini. Walaupun seperti yang tadi dibilang kalau syutingnya berat, latihan lama, luka, terus latihnya memastikan kita bekerja keras terus menerus. Tapi ada satu hal sih sebenarnya dari proses syuting kemarin yang buat kita betah, kita bisa ada di sini. Keajaiban alam di Sumba. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pulau-pulau lain dibandingin Sumba itu punya karakteristik yang beda banget yang membuat kita merasa ada di dunia lain. Mudah-mudahan ketika nonton filmnya juga bisa merasakan itu juga. Mungkin Eva mau cerita tentang Sumba apa aja di sana? Wah banyak sekali ya, ini susah banget kalau harus cerita satu. Tapi yang pasti tadi kan udah lihat videonya.
special effects dan lain sebagainya, tapi Sumba udah provide itu semua untuk kita dan everything is a practical set, jadi itu so awesome buat the actors. Dan kita juga jadi sangat dekat dengan kru-krunya dan juga kru-krunya yang sangat luar biasa yang ngasih energi positif dari awal sampai akhir. Kita punya visi-visi dan sama. Dan yang jelas Sumba itu udah menjadi rumah kita lah pada saat itu. Banyak sekali memori, banyak sekali hal-hal yang terjadi di sana, dari ketawa sampai nangis. Cuma ntar aja sih yang nangis. Sudah 2 jam belum diri. Tapi setelah melalui proses itu semua, kita akhirnya harus berpisah dengan Sumba, dengan teman-teman kru dan lain-lain. Mungkin kita mau kasih lihat sedikit, ada satu contoh atau satu suasana yang hari ini hari ke-62, hari terakhir syuting film Bung Karnas. Senang bahwa filmnya akhirnya akan selesai, tapi di saat yang sama juga agak miru. Karena selama 3 bulan ini udah kayak keluarga dan hampir semua jatuh cinta dengan tempat ini. Proses syutingnya juga sangat menyenangkan. Boleh dibilang apapun persoalan yang kita hadapi tidak terlalu menjadi kendala sama sekali, karena satu sama lain sangat kompak, saling membantu. Aktor-aktornya luar biasa banget, tidak nyangka bahwa kerja yang berat ini mereka bisa nikmati, bahkan
Siapa kalian? Buat orang tanpa sebab yang jelas. Sebabnya sangat jelas, Bill. Sebentar lagi kita akan launching official trailer Pendekar Toran Mas, tapi saya juga pengen kasih tahu teman-teman kita punya booth di depan karena selain film ini kita punya beberapa IP produk, antara lain akan ada buku behind the scene yang sudah dijual terbatas. Oh, udah ada yang punya sih. Terus ada merchandise. Kita kerjasama dengan TMS Asia untuk merchandise. Untuk gamenya kita kerjasama sama Altermir dan Nampol, anak-anak muda yang kreatif. Untuk komiknya dibuat oleh Irza, Alex Irzaki, diterbitkan oleh MMC Comic. Terus sebentar lagi juga akan ada original soundtrack OST yang nyanyi